ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kami uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, dan kekurangan buah-buahan. Namun berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh suatu musibah ataupun ujian, mereka berkata sesungguhnya ini datang dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah 153 sampai 156. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita awali khutbah kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkat rahmat, nikmat, karunia dan hidayah dari Sang Khalik, Sang Pencipta yang punya langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya, masih melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah hari ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Bisa kita lakukan fardu Jumat secara berjamaah. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah dan juga menjadi amal yang soleh di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan juga buat roh junjungan kita tersebut, buat keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, termasuk orang-orang yang sementara la'ibun walahwun
Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan dunia ini adalah gurur sandiwara saja. Maka Rasul katakan bahwa dunia ini adalah darul amal, akhirah itu adalah darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita bertugas, tempat kita beramal, tempat bagi kita untuk memperbanyak modal-modal untuk kehidupan yang sebenarnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan yang baik itu, kehidupan yang abadi itu, kehidupan yang tidak ada lagi setelah itu. Itulah kehidupan akhirat kelak. Maka dari awal kita harus mengetahui alam yang kita tempuh bagi kita manusia ini sampai nanti kita masuk ke dalam syar. Lalu yang kelimanya adalah surga dan neraka. Berapa lama kita berada dalam rahim seorang perempuan? Dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Rasul 9 bulan 10 hari. Berapa jumlah rezeki yang ada untuk kita selama di dunia ini? Lalu siapa jodoh kita sudah ditentukan ketika kita berada di alam rahim itu. Namun yang harus kita ingat sebelum kita terlahir ke atas dunia ini, kita sudah bikin perjanjian kemudian ketika kita berada di atas dunia ini. Ternyata ketika kita disempurnakan oleh Allah pakai jasmani, pakai rohani, pakai akal dan pakai nafsu. Ketika akal mengendalikan nafsu itu, maka jalan manusia ini lurus dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya ketika nafsu yang mengendalikan akal sehat kita manusia ini, maka jatuhlah sejatuh-jatuhnya harga diri kita manusia, seperti apa yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil 'alayhi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusul qasasa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Dan kalau kami kehendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat kalian manusia itu di dunia ini, tetapi kalian cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah itu, maka perumpamaan kalian, kata Allah, yang memperturutkan hawa nafsu itu sama saja dengan binatang yang kita bawa berburu itu. In tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad, kalau dia diulurkan lidahnya, disuruh di belakang lidah diulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, maka ceritakan kisah-kisah ini, sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka itu bisa berpikir. Pelajaran apa yang lagi? Wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang jatah yang kita makan tidak ada lagi, jatah yang kita minum tidak ada lagi, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, berapapun banyaknya harta yang kita diamanahkan oleh Allah terhadap kita, maka orang lain akan berucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama itulah kita berada di atas dunia. Masuk ke alam yang selanjutnya disebut dengan alam barzakh. Nanti kita akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Malaikat akan bertanya kepada kita, ma rabbuka wa imamuka wa qiblatuka wa nabiyuka wa akhawituka. Yang ditanya siapa Tuhan kita ini, apakah kita beramal selama di atas dunia? Maka untuk itu persiapkan diri kita sebanyak-banyaknya untuk menempuh kehidupan yang sebenarnya. Caranya bagaimana? Pertama, ikut amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang
kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua, perbanyak amal-amal soleh. Mari santuni anak yatim, beri makan fakir miskin, hargai orang lain, berinfak dan bersedekah. Terutama berinfak bersedekah itu untuk tempat-tempat ibadah ini. Masjid ini bukanlah tempat main-main bagi kita. Menentukan kebahagiaan atau tidak bahagianya kita di akhirat kelak termasuk ikut andil dalam membangun masjid ini. Silakan berinfak, bersedekah, bahkan mewakafkan tanah kita untuk masjid ini. Dalam suatu riwayat diceritakan oleh Nabi, orang yang selalu berinfak, bersedekah, mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka Allah akan bangunkan bagi mereka itu nanti di akhirat kelak itu adalah istana yang megah. Jadi inilah keuntungan bagi kita. Persiapkan diri kita sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Jadikan kehidupan kita sebagai alkitab. Jadikan yang di samping kita sebagai pelajaran. Suatu saat kalau sebentar lagi kita akan menyelenggarakan jenazah, sholat jenazah, suatu saat orang yang akan menyolatkan kita, maka bagi kita itu seolah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.